Serius? Iya. Ngapain begini? Oke, kita sambung lagi setelah kita Kita harus di break oleh sound yang paling tinggi ininya. Sound Toa. bahkan sound sekelas preview Marshall pun kalah lewat itu sama sound Toa itu. Nggak bisa Namanya panggilan itu harus stop dulu kan. Dengan namanya panggilan. Nah, tadi kan kita udah terakhir Allah. panggilan Allah. Tadi terakhir Mas ya, Irfan tadi sudah menjelaskan sampai di titik di Amerika tadi untuk berjuang untuk apa namanya? Goes to internasional orang anak-anak Mas kata bilangnya. Nah, setelah itu berasa tidak berhasil Mas Irfan cabut lagi ke Indonesia nih. Sebenarnya karena visanya kan habis. Oh iya, 3 bulan ya? 6. Oh, 6 bulan. Ya. Jadi kita harus balik, kalau enggak nanti jadi buron, maksudnya Iya, Di blacklist. jadi ilegal nanti. Ya. Akhirnya balik. Terus untuk memutuskan tetap berkarir lagi atau mending apa maksudnya Bikin project-project baru atau gimana? Bikin album kedua kan. album kedua, oke. Album keduanya itu dibikinnya di Amerika. Oh, di Amerika, materi-materinya segala macam itu. Tapi direkamnya di Indonesia. Oh, oke. Materinya semua di sana dari di US itu. Kalau direkam di Amerika ya siapa yang mau ngerekam kita? Iya. Kan di sana juga masih tetap harus sign kontrak dulu. Iya, segala macamnya. Kalau ada produser yang mau baru direkam. Oh, Nah. berarti Rotor tuh maju sendiri ke sana tanpa ada bantuan dari label lama kalian, Mas? Iya, maju sendiri. Independen, secara independen berarti. Iya. Aku kira ada ibaratnya nih kalian hubungin ini nih di sana Enggak. kalian itu benar-benar ya memang kita mencoba sendiri kalian sih dari Rotor itu sendiri aja. Nah, terus langsung aja kita langsung ke fase kesini. Enggak, kita pernah ini dengar waktu era jadi produser kan? Oh iya, sempat juga memproduksi beberapa itu ya, kompilasi juga. Kalau dari Mas, Iya. itu project dari membawa nama Rotor atau dari Mas Irfan sendiri tuh? Pokoknya gue bolak-balik ke Amerika itu 3 kali. Heeh. 6 bulan di Amerika, pulang ke Indonesia, selesaikan album, Balik habis lagi. itu balik lagi ke Amerika gitu. 6 bulan di Amerika, balik lagi ke Indonesia, bikin album. Habis selesai itu balik lagi ke Amerika gitu. Jadi selama itu kan fansnya Rotor itu kan kehilangan Rotornya gitu. Iya. Karena bandnya nggak ada di Indonesia. Iya. Albumnya keluar terus, tapi bandnya nggak ada. Dan kita kan akhirnya Lebakar tuh masuk Suckerhead akhirnya. Oh. Karena Rotornya kan nggak ada. Nggak jalan ya. Rotornya nggak ada. Yuda ada di Indonesia, Yuda nggak ikut balik ke Amerika, gua sendiri yang balik memperjuangkan. Jadi gua rekaman di Indonesia jadi album, ya kan? Nah album itulah gua pakai di Amerika jadi demo. Oh, lu bawa ke sana ke dijual ke Amerika ya. Mau kirim-kirim. Masuk kan. Nah terus nggak berhasil kan? Balik lagi ke Indonesia, rekaman album berikut. Oke. Nah, habis itu jadi albumnya Bawa lagi. di Indonesia dirilis, sampelnya itu kan kita punya dapat ini kan apa sih istilahnya? Plat. Bukan. Rilisan fisiknya. Rilisan fisiknya kan kasetnya itu kan kita dapat sebagai apa namanya sih? Ya, dapat gratisnya lah gitu. Iya. Dapat gratisan. Gue lupa tuh istilahnya. Itu yang gue bawa ke Amerika 100 kaset. Oke. Di sana Terus sebar-sebar tuh. Gua sebarkan ke semua indie label. Di Amerika ya mustahil kalau band yang belum ada nama langsung ke major label itu mungkin 1 di antara 1 juta band kali yang Iya. Kecuali emang ada koneksi gitu kan. ya mungkin bisa kalau ada koneksi dan memang si artisnya juga memang betul-betul luar biasa gitu. Kalau pas kalau misalnya jalur normalnya pasti di sana itu indie label dulu kan manggung dan kalau mereka nanti udah dapat rating di radio. Oke. Chart Kan ya. radio. Kalau dapat rating di radio baru bisa ada perusahaan major label yang Yang mulai lirik. Gitu Tapi persisnya. kalau misalnya lu di radio nggak ada perhatian dari publik, ya sudah underground terus. Ya sama kayak waktu di tempat lu yang lama gitu. Iya. Nah, Metallica kan terus underground sampai Master of Puppets kan masih underground. Iya. Indie lah jatuhnya, independen lah ya dia. Masih independen. Dia baru masuk Virgin Record kan setelah itu Black Album kan. Perjuangan yang keras ya. Nah, terus di album kedua kelar lu sebarin akhirnya
Enggak, bukan kedua lagi nih, Udah ketiga. Udah ketiga juga. Kan saya juga lu sempat dibawa ke Amerika juga nih berarti. Awal. Oke, akhirnya album ketiga rampung. Lu anggap di Amerika kayaknya kayaknya lebih susah deh kayak buat fightingnya daripada di negeri sendiri. Akhirnya lu cabut balik ke tanah air. Balik. Selalu kan visanya habis. Seandainya visanya nggak habis, mungkin gua akan di sana terus. Oh. Kalau visanya misalnya 5 tahun non-stop, nggak apa-apa gitu. Lu sikat terus itu. Nggak akan pulang itu. Oke Mas. Nah, 6 bulan ya mau nggak mau pulang. Daripada di sana ilegal, ya nanti untuk karir musik pasti akan lebih susah lagi. Iya. Kalau udah di blacklist kan nggak bisa datang lagi ke depannya, udah balik ke Amerikanya. Iya. Nah, sudah lu album ketiga rampung tuh, tiba-tiba lu kok bisa memikirkan untuk memulai bisnis sebagai produser tuh gimana ceritanya? Di tengah-tengah gue bikin album ketiga. Album ketiga itu kan tahun 95 ya. 95 itu gue ikut satu MLM. Multi level marketing. Ini kita ambil dari akarnya ya. Iya, roots ya. Itu gue ikut MLM namanya MW. Ya. Oke. MW itu kan dia punya banyak grup-grup networking kan. Dan grup-grup networking ini gue dulu ikut yang namanya Network 21. Oke. Terus Network 21 ini kan selalu mengadakan pertemuan-pertemuan motivasi. Ya. Pertemuan motivasi dari mulai skala kecil sampai skala yang 3 hari berturut-turut ada mereka bikin. Dan gue ikutin semua itu. Pokoknya gue ikut MW itu kira-kira 2 tahunan. Wah, lumayan ya. Full, nggak main-main ini beneran itu. Totalitas lah pokoknya. Nah, di situ gue belajar mengenai leadership. Oke. Bagaimana menghubungi manusia, bagaimana menjalin hubungan, bagaimana menyenangkan orang, bagaimana menarik perhatian orang, bagaimana cara berbicara, bagaimana cara kapan berhenti, kapan bicara, kan semuanya kan diajarin di situ kan. Pokoknya people skill di situ. Ya. Gitu. Kan di situ karena bergeraknya dalam bidang direct selling kan. Iya. Jadi di situ dalam setiap pertemuan itu selalu para expertnya tuh yang sudah mencapai peringkat tinggi, mereka selalu mengatakan kamu tidak akan sukses kalau tidak membantu orang lain untuk sukses. Ke downline-nya itu istilahnya. Passwordnya itu. Jadi memang kerjanya MLM kan begitu. Kalau kita mau naik peringkat, bawahnya kita mesti bantu orang yang diangkat. naik peringkat. Kita naik peringkat. Terus di dalam musik Indonesia waktu itu dari gua observasi dari tahun 90 lah ya sampai tahun 97 itu band underground yang rekaman di major label di seluruh Indonesia cuma 2. Iya. Rotor, habis itu Suckerhead. Nggak ada yang lain. Coba lo observasi. Iya. Ya mungkin kalau sekelas-kelasnya ya mungkin jatuhnya bukan underground sih, kayak Bumerang itu bukan ya itu nih. Bumerang kan lahirnya belakangan dan bukan underground. Bukan underground juga ya, maksudnya rock juga biasa ya. Rock atau mungkin heavy metal. Iya. Jadi gue lihat padahal temen gue yang underground banyak. Kayak misalnya ya kita kan kenalan Morpus, kan Purgatory Jakarta, Korak, kan Betrayer ya. COB misalnya. Pokoknya yang daerah Jakarta itu kan hampir semua kita kenal. Iya. Mereka kan nongkrongnya kan di Blok M, di Blok M gitu. Gue memang jarang banget nongkrong sama mereka gitu. Tapi kan tahu gitu. Karena rata-rata band-band itu pun awalnya kan fansnya Rotor mereka. Iya, awal-awalnya. Waktu kita manggung mereka masih celana pendek kan. Masih SMP. Iya. Nah, terus mereka jadi punya band, bisa bikin lagu, bisa bikin album, tapi kan jualnya selalu indie kan. Rekam duplicating pakai tape player, tape gitu kan. Itunya covernya cetak di percetakan. Di DIY lah istilahnya, do it yourself. Nah, gua selalu 2 band itu aja, Rotor, Suckerhead. Tiap tahun kita nyetak album yang keluar Rotor album baru, Suckerhead album baru, Rotor album baru. Bergantian itu 2 itu. Jadi nggak ada saingannya, cuma 2 itu aja gitu. Tapi
Tapi secara panggung Suckerhead menang. Iya. Karena dia manggung terus di Iya, Indonesia. karena kan sempat aktif. menghilang, Iya. kan sempat Suckerheadnya rotornya vakum, tapi albumnya jalan. Ya. Nah, akhirnya karena gua digojlok di apa namanya MLM tadi itu. MLM tadi, di brainwash gitu, bagaimana membantu orang lain supaya bisa sukses gitu kan. Nah, terus tapi di situ kan di Network 21 kan kita kan diminta, bukan diwajibkan tapi selalu diminta supaya berpakaian seperti businessman kan, pakaian rapi. celana pakai jas, Iya. kemeja lengan panjang gitu kan, pakai dasi, Iya. potong rambut. Dan memang gue tahun 96 potong rambut gitulah. Oke. Yang jadi cepat gitu kan ya, pengusaha lah. Pokoknya gue ikutin dulu. Terus lama-lama gue mikir kayaknya MLM ini bukan bidang gue ini gitu. Karena ya gue harus mulai lagi dari nol gitu. Dan lama-lama bosen juga gue. Iya. Kalau musik kan kita bikin lagu baru. Iya. Kalau MLM kan enggak. Iya. Itu aja terus tutorialnya yang diulang-ulang karena produknya kan itu aja. Iya. Paling nambah produk baru dan sebagainya. Pokoknya metodenya tuh menurut gue membosankan karena nggak mengkreasikan hal-hal baru gitu. Jadi ya gue pikir gue main musik. Gue mau bikin musik lagi tapi gue sendiri sudah bosen main musik. Gitu. Karena sudah terlalu lama nggak manggung satu. Ya. Yang kedua gue juga ada dapat hidayah gitu. Udah mulai tuh dari situ. Udah dapat hidayah itu sejak main manggung sama Metallica itu udah dapat hidayah. Oh, berarti sudah lama sebenarnya itu. Udah dapat hidayah bahwasanya ini musik ini bukan jalan hidup gua. Udah dapat hidayah di situ waktu main sama Metallica. Musik bukan jalan hidup gua yang sebenarnya. Udah dapat di situ. Tapi lu masih kekeh sampai ke luar negeri kan Iya, bisa kok. karena nggak tahu apa yang harus ditempuh. Iya. Kan ada orang seperti itu. Dia udah dapat ini bukan jalan gua nih. Tapi karena dia nggak ada jalan lain, Masih masih terpaksa kokoh di dia. situ. Gitu. Itulah yang gue lakukan selama bertahun-tahun. Akhirnya gue nyoba MW itu juga karena dalam rangka pencarian. Iya. Mungkin bukan musik, mungkin ini kali Bisnis, iya. ya. Gue ikutin MW setelah 2 tahun lebih cepet bosennya daripada main musik gitu. Akhirnya gue tinggalkan juga MW, gue balik lagi ke musik. Balik ke musik, tapi kan gue udah males main musik. Gue berpikir daripada gue bikin lagu lagi apalagi mendingan pasar metal di Indonesia ini belum ada yang garap. Iya. Ya kan, semua produser Chinese, dangdut pop. Lok Zelebor juga gue lihat dia nggak merambah ke underground kan. Iya. Terlalu gambling mungkin. Mas Eno Aji, Airo juga Mas Dodi, ya, mereka sibuk dengan Bisnis. proyek seperti Iwan Faiz kan kata takwa ya kan, dialog, Oke. Gong 2000 Iya. gitulah kan. Gue bilang mendingan gue nolongin temen-temen gue aja deh. Prinsipnya tuh nolongin teman-teman gue aja nih. Iya. Gue mau rekam mereka untuk bikin. Jadi selama 3 kali gue bolak-balik ke Amerika itu kan gue banyak dapat pengalaman bagaimana musik metal di Amerika itu dibangun gitu. Oke. Ya, infrastrukturnya tuh kayak apa gitu. Gue tahu persis gitu. Walaupun gue nggak berhasil di sana sebagai musisi, tapi kan gue ngelihat cara kerja mereka. Bahkan mereka tuh punya album, bikin demo, kemudian mereka punya setiap band walaupun yang paling kecil namanya pun mereka pasti punya namanya manajemen, profesional manajemen. Dan untuk manggung di klub-klub tertentu, mereka udah punya standar-standar tertentu. Dan nggak bisa disogok-sogok, nggak bisa dimain-mainin gitu kan. Dan nanti tur mereka pun sudah dirancang, klubnya ini di kota ini, klubnya ini, kota ini, klubnya ini. Oh, sudah terjadwal semuanya. Soalnya mekanismenya untuk mengangkat satu band sampai jadi artis besar tuh udah gue pelajari waktu di sana dan gue lihat mata kepala sendiri. Jadi gue pikir gue mau terapkan itu di Indonesia. Gitu. Nah, jadi gue mau bikin waktu itu bagaimana underground ini gue kumpulin dalam satu wadah, gitu kan. Kemudian nanti mereka bikinkan albumnya mereka, rilis albumnya kan. Habis itu kita hubungin beberapa kafe-kafe kecil kan di seluruh kota-kota besar.
untuk roadshow-nya gitu. Dan kita bikin appointment hari apa Oke. untuk main hari apa gitu. Itu di setting dari awal semuanya gitu. Emang ada bisnis plannernya ya, itu ya? Dari sebenarnya. Dan kita akan jual merchandise juga di situ. Semuanya dijual di situ, topi apa segala macam. Nah, kasetnya, mungkin CD-nya atau apa saja supaya kita dapat uang dari situ. Dari Ya, income dari ya. ini itu. Nah, itu gua breakdown itu semua biayanya, gua breakdown. Akhirnya setelah gua breakdown biayanya, gua dapatlah biaya rekaman seminimal-minimalnya itu satu album 25 juta. 25 juta. Misalnya. Itu angka yang sangat amat kecil waktu itu. Itu sebenarnya angka ya bisa dibilang artisnya udah dapat apa-apa gitu. Iya, iya. Cuma dapat satu band cuma dapat 500.000, terus dibagi 5 orang ya 100.000. Iya, iya, iya. Nah, tapi gue belum bikin album. Mereka tidak ada satupun yang gue bikin album. Nah, waktu itu Rotor mau bikin album keempat, ya, Oke. namanya Menang. Ah. Gue nggak berhasil memasukkan mereka ke dalam Warner Music. Kan Iya. Rotor waktu itu di bawah Warner Music Warner, Indonesia. Itu label paling bergengsi di Indonesia Iya, iya. waktu itu. Ah. Warner jelas nggak mau band ini. Yang lain-lain di bawah ya. Tengkorak gitu Iya. gitu aja. Wah nggak bisa kan, nggak laku gitu Yang jawabannya. ngejual gitu ya. Nah, akhirnya gua akalin aja. Mereka kan nggak tahu juga lagu gua yang mana, lagu mereka yang mana. Ah, iya. Masuk. Masuk Mana dia tahu gitu kan. Jadi di album Menang, album terakhirnya Rotor itu, gue selipin, kan itu album 12 lagu kalau nggak salah ya. Gue selipin satu lagu ya, Dari? dari 4 band itu. Oke. Jadi 4 band itu gue kasih durasi 4 menit ya kan. Jadi Tengkorak main 1 menit, Betrayer main 1 menit, Purgatory 1 menit, COB 1 menit. Sikat langsung jadi satu lagu itu langsung Disambung-sambung. Disambung ya. Gitu. Itu kayak bonus track ya. Jadi belang-belang itu dari awal sampai akhir lagu belang-belang ya, bayangin aja habis Tengkorak disambung sama Betrayer. Iya, iya, iya. Kan jauh banget gitu. Tapi itu nggak ada yang tahu dari pihak Warner Music. Mana tahu mereka orang nggak ngerti musik. Oke. Gua sambung aja. Itu Mas Hari Triple M yang operator Triple M. Ini Irfan ini gila ini. Pusing gue motong Lagu kan. apa ini? Masa band semenit. Terus dicampur. Pusing gue motong ya, Pan. Udah, itu eksperimen. Udah jadilah satu lagu tuh, lagunya itu gue kasih judul, gue ngasih Oke. Metallic Clinic. Kasih judul Metallic Clinic. Si anak-anak itu ya mau aja namanya disuruh rekaman. Iya, ya udah, tapi nggak ada kesempatan dulu, gampang lah gitu. Penting naik dulu nih lagu-lagu semuanya. Gue kasih tahu plan gue. Ah. Gue bilang kalau lagu ini nanti sukses, gitu. Proyek ini sukses lah ya jadinya. Kalau rotornya sukses atau enggak udah nggak usah dipikirin, rotor sudah sukses gue bilang gitu. Ah. Tapi kalau lagu Metallic Clinic ini nanti mendapat tanggapan bagus, Oke. gitu kan, gue akan berani ngomong sama Warner atau sama produser manapun, nih lihat Nah, ratingnya di radio atau animonya orang, gitu. Harus ada data, gitu. Oke. Nggak bisa kita ngomong sama produser bagus datanya Tapi nggak tidak ada data. Nggak ada data. Mereka iya kan ya. Mereka pun latihan lah, rekaman di Triple M gitu. Udah selesai. Ternyata itu, nah waktu dibikin kan distributornya yang terbesar di Indonesia itu kan Musika ya. iya Musika Studio. Musika itu punya rantai radio 9.000 radio di seluruh Indonesia. Iya, iya. Jadi kalau Musika kalau ngeluarin satu album, itu Sudah- albumnya akan dia sebar ke sudah 9.000 otomatis radio. 9.000. Ya, distribusinya langsung ke radio itu buat Iya. Media promosinya, promonya. media promonya. Itu yang gue pakai. Masukin ini. Wah nggak bisa nih radionya radio pop semua. Ya udah yang ada rocknya deh. Gitu. Iya. Dan masa dari 9.000 tidak ada satupun. Iya, kan ada yang rocknya kan, kayak di sini ada Mustang, ada Iya. apa, di Bandung ada JMR, ada apa lagi, di Purwokerto ada apa. Nah, masukin ke situ. Di Jogja ada radio apa sih waktu itu ya, lupa lah gue namanya. Tapi pada saat itu durasi 4 menit itu nggak kelamaan, Mas. Kelamaan. Cuman kan bandnya gimana, masa satu band ada yang 1 menit, ada yang kurang, kan nanti iri kan. Iya, nggak, maksudnya kalau udah masukin ke radio kan kayaknya 4 menit, kadang-kadang radio banyak menolak, ini durasi kepanjangan nih kayak 4 menit nih. Iya. Gua betul. Ya nanti gue serahkan ke mereka, mau diputar dari awal, mau dari tengah, mau dari Iya, belakang. terserah. Pokoknya single ini yang dinaikin gitu. Iya.
Gue bikin lagu jagoannya kan di Indonesia itu kan ada lagu jagoannya mana gitu ya. Ini Metallic Lagu Clinic. jagoannya gue bikin 2, satu dari Rotor, satu dari Kompilasi satu dari Metallic Clinic. Iya. Yang Rotor gue bikin namanya Menang. Judul albumnya memang Menang. Kan? Nah, Lagu satu lagi yang ini. Gue bilang ini yang menang untuk yang agak-agak moderat gitu. Oke. Karena nggak terlalu keras musiknya. Cenderung ngebeat. Oke. Tapi untuk masa yang ngeri-ngeri yang ini. Gitu. Darknya yang ini nih. Nih Metallic Clinic. Ternyata Metallic Clinic itu Bisa diterima. banyak banget yang senang gitu. oh, animonya gitu. Iya. Jadi di radio-radio yang anak-anak metal kalau request lagu Metallic Clinic. pasti itu. Oh. Karena mereka kan fansnya Tengkorak, fansnya Big Rayer, yang orang fansnya- ngerti-ngerti kan, Iya, yang- selain fansnya Rotor kan mereka juga ngefans sama 4 band itu gitu. Jadi mereka senang dengerin Tengkorak walaupun lagunya nggak selesai. terpotong, Iya, tahu. gitu. Udah. Jadi yang mereka rekam tuh adalah lagu ciptaan mereka sendiri yang sudah dikenal oleh fans mereka, Oke. tapi belum direkam. Oke. Belum direkam secara nasional. Belum ya. diangkat ke media secara nasional. Ya itulah yang direkam jadi disambung-sambung jadi satu lagu Metallic Clinic namanya. Itu cikal bakalnya Metallic Clinic 1 itu berarti. Iya. Nah, begitu lagi itu jadi hits. Oke. Gue kasih tahu ke Warner Music kan. Nih lihat. Datanya nih. Data. Ini bukan gue yang ngomong, radio gue bilang gitu. Ini Grafiknya. bagus juga nih katanya. Iya, ini baru yang denger radio. Belum yang nggak denger radio. Iya. Anak metal mah jarang denger radio. Nah, tapi Warner tetap nggak mau. Tetap kokoh. Belum ya. berani, nggak berani invest ya. Mereka punya standar brand kan. Oke. Nggak tahu lah apa standarnya. Ah. Tapi yang jelas ini belum bisa kita rekam. Nah, akhirnya gue cari akal. Kan direkturnya Warner waktu itu namanya Pak Handi Santoso. Iya. Direkturnya deket sih sama gua, tapi walaupun dia deket sama gua, dianya pribadi mau, cuman kan Secara bisnis, timnya tim. di Warner kebanyakan menolak, Iya. jadi dia nggak bisa memaksakan kehendak gitu. Terus gua cari akal, gimana caranya nih ngerayu Pak Handi gitu kan, supaya mau membiayai proyek ini. Iya. Gua lihat salah satu yang deket sama dia Anang. Oke, Anang Hermansyah. Ya, Anang Krisdayanti kan. Bilang sama Anang. Anang itu kan cukup orangnya kan juga model yang merangkak dari bawah gitu Oke. kan. Jadi dia seneng lah struggle gitu. Tapi Doi juga memainkan itu. Trash juga enggak? Enggak. Oh, di era itu enggak ya? Dia nggak tahu tres-tresan ya. Coba kenal aja satu tongkrongan itu. Dia katanya deket kan. Anang itu kan artisnya Warner Music, artisnya Hemat Juta. Jadi Iya. kita sering ketemu. Gua, Anang, Yanti, Pals, band-bandnya Warner lah. Ah, ah. Itu Bawa labelnya dia. Yang satu label tuh kita sering ketemu. Gue bilang sama Anang, Nang, gue mau bikin proyek begini. Wah ini mah bagus tuh katanya gini. Gue are itu gue rekaman semua kasihan. Iya. Ya udah, lu bantuin gue. Waduh, aku nggak bisa kan katanya. Enggak, lu bantu ngomong sama Pak Handi aja. Bilang bahwa proyek ini bagus. Prospek gitu. Gue pakai teorinya MW tadi. Ah. Kalau lu yang bilang bagus orang nggak percaya. Tapi kalau orang lain yang bilang bagus pasti bilang. percaya. Oh iya. Misalnya kita jualan, bagus nih sabun ini, produksi kita. Ya lu nggak tertarik. Tapi Iya. kalau ada testimoni dari Orang orang lain. lain, Iya. ya udah. Si Anang yang ngomong sama Pak Handi. Dia maju gitu ya. Dia ngomong, bagus gini bla 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 gitu kan. Lo ikut nggak Nang? Kata si Pak Handi. Pak Handi. Oh iya ikut. Ikut. Ntar rekamannya di studio gua, studio hijau namanya. Iya. Di radio dalam. Ntar rekamannya di situ. Gua juga ikut kan. Dari Pak Handi, ya boleh deh gue ikut. Nah, Pak Handi bagian eksekutif produser, Oke. yang mendanai Modal. Modal. Anang yang menyediakan studio Recording. Recordingnya. Gue sebagai produser pelaksana. Iya. Ya udah, breakdown biayanya semua 25 juta. Kasih Pak Handi. Pak Handi kan, lu serius nih segini? Kurang apa kebanyakan menurut dia? Terlalu kecil. Kenapa nggak coba lu naikin lagi Mas di saat itu? Enggak, karena gue takut itu proyek nggak laku. Oh. Kalau nggak laku, jadi gini, kalau kita jualan, kita mesti kasih orang itu untung. Iya. Kalau dia nggak untung sama sekali, nanti dia nggak mau lagi bikin. Iya, gitu. benar. Makanya gue udah hitung secara kasar royalti per kaset waktu itu kan 500 perak per satu kaset untuk artis itu 500. Iya. Ya kan? Nah,
biayanya kan 25 juta. Oke. Jadi kaset itu harus laku kira-kira 40.000. Iya. Untuk Baru nutup balik modal. Untuk nutup 25 juta Iya, itu. baru balik modal. Nah, kalau nggak laku segitu dalam jumlah segitu, nanti gua akan sodorkan proyek berikutnya, dia pasti wah Ah, yang laku lalu kan. ya. Nah, gitu. Minimal nutup biaya produksi Iya, dulu kasih nih, dia Mas. untung dulu Ah. dia. Akhirnya dia wah kecil banget, serius segini. Ya coba dulu Pak, nanti kalau misalnya lu untung baru kita bikin produksi yang lebih bagus. Bener juga sih lu katanya. Cuman gua kesian nih sama bandnya katanya. Ya terserah Bapak, mau ditambahin juga boleh. Cuma nanti kalau misalnya nggak laku jangan salahin gua bilang gitu. Kalau ntar nggak balik modal. Ya udah deh, coba aja segini dulu. Tapi kalau ada kurang-kurang makanan konsumsi apa lu kasih Infoin tahu ya. aja di luar ini katanya. Ya udah 25 juta, gue komitmen aja bikin itu proyek 25 juta selesai. Nah, dari situ di antara 25 juta itu ada honor produser. Honor untuk gue juga ada. Iya. Nah, itu pun gue nggak terima. Lu pakai nyemplungin di sana juga, Mas. Iya. Nutupin kekurangan kayaknya. Ya kan band-band itu kan datang banyak kan dari daerah, Iya. dari Malang, dari Bali, Oh, dari Iya, apa. iya. Waktu mereka kirim demo ke gue kan personilnya misalnya 4, datangnya berenam. Yang personilnya 3, Eternal Madness, Iya. datangnya berempat, bawa istrinya. Iya. Ya nggak mungkin lah yang dikasih makan cuma 3 orang. Iya. Ya, jadi kita ya udah gue tambahin kan, tambahin. Gue pikir kalau gue makan gampang lah. Gampang lah, masih di Jakarta ini Iya. masih bisa di mana lah bisa. Iya, yang nggak punya tempat penginapan, ya, nginepnya di rumah gua jadi kan. Lu kumpulin ya namanya. Itu. Ya udah rekaman selesai. Jadilah Metallic Clinic 1. Itu nyari bandnya juga di koran. Gue bikin iklan di koran. Audisi gitu ya? Motor Corp yang mencari band underground untuk rekaman satu album kompilasi gitu. Oke. Hubungi Ini. PO Box kan sekian, nggak ada nomor telepon. Iya, ini kayak sayembara itu ya. PO Box, Iya, PO Box ya dia zaman dulu. Jadi kan yang dikirim kan demo, Ah. punya kaset sama profil Profil band band. sama foto. Hmm. Biasanya taruh di amplop besar. Iya, coklat lah ya. Gue buka PO Box di sana di kantor Pos Fatmawati. Biar ngumpul jadi satu gitu ya. Udah, situ kita sortir. Udah pas rekaman berjalan, gue yang kelabakan. Kelabakannya apa? Karena anak-anak band underground ini mereka tuh nggak pernah rekaman sama sekali. Maksudnya nggak rekaman secara gimana profesional? Iya, rekaman di studio rekaman tuh nggak pernah. Oh. Ya kan, lu jangan pikir kayak sekarang. Iya. Studio rekaman zaman dulu tuh mewah, maksudnya apa? Mixer besar. Menggetarkan orang kalau nggak biasa rekaman tuh. Jiper gitu. Getar ya kalau lihat mixer gede, Iya. speaker gede-gede, Akustik ruangannya yang mewah, ini ya. akustik apa kan. Terus nanti disuruh nyanyi grogi kan, main gitar grogi. Kan operatornya kan take ya, kita bilang take ya itu tadinya udah lancar sebetulnya. Tapi Take ya. take ya, ya mas. Tak. Metronomnya tuh ya. Salah. Iya. Padahal waktu latihan tuh udah lancar gitu begitu. Itu anak-anak itu kan nggak punya pengalaman sama sekali rekaman, nol pengalaman rekamannya. Kalaupun mereka pengalaman rekaman ya rekamannya di studio latihan iya. kayak gua dulu pakai tape deck Live gitu ya. dan nggak ada yang take cut Nggak, langsung aja, live aja. live aja gitu. Jadi kan nggak beban. Kalau ini kan kita diliatin, Iya. main gitar diliatin sama operator, Iya. belum lagi diliatin sama orang-orang yang datang. Oke. Jadi waktu mereka rekaman itu banyak kesulitan. Operatornya itu si Wawan namanya kan. Kalau gua nggak ada di studio itu, dia nggak bisa mengendalikan anak-anak band ini. Ini kan Saking liar. Semua kan. Pikirannya kan wow. Ya nggak bisa gitu mas, kata Wawan gitu. Nggak bisa ini kalau gitu nggak ngeri ya nih. Wawan, Aduh. teori ngeri ini kan beda penerapannya Iya. antara di latihan, manggung sama rekaman. Recording, sama. iya. Kalau recording itu kan kita nggak boleh pakai sound yang ngeri-ngeri. Iya. Justru soundnya harus Clean. se-flat mungkin. Iya. Nanti setelah selesai rekaman, Baru pada dibikin saat mixing mixing, baru dibikin ngeri. Iya. Ini nggak ngerti yang begini-begini, ya kan? Oh, ini nggak ngeri mas. Ya nanti di ngeriin bisa. Kita Nggak percaya. naikin apa Iya. gimana, distorsinya di mana? Kalau gua nggak ada di situ, udah berantakan tuh.
Berarti tiap hari mesti standby di situ. Gue harus standby. Sedangkan gue juga punya kerjaan lain banyak. Buat entah bikin bisnis apa cara distribusi album, bikin cover segala macam bikin kan. cover dan harus nungguin tukang desain cover, Iya. bikin ininya, ngecek nama-namanya, Iya. apa layoutnya apa segala macam. Masih banyak lah ya kerjaan Belum ya. hubungin radio, Iya. semuanya kan supaya bisa jalan smooth gitu. Akhirnya gue mikir gimana caranya nih. Kalau gue tungguin rekaman, Waktunya habis di nanti, sini doang ini. urusan lain terbengkalai. Iya. Kalau gue ngurusin yang lain, rekamannya yang Anjing terbengkalai. anjing. Karena ini yang bakal dijual soalnya Iya. nih. Akhirnya gue mikir dapat ilham, oh Krishna nih. Krishna Suckerhead. Oke. Krishna aja gue ajak gitu. Hire Mas. Krishna kan namanya disegani di dunia underground. Iya, udah Suckerhead. Kalau dia duduk di situ, ayo kawan. Pasti orang pada nurut semua gitu kan. Gue telepon Krishna, Kris. Gue lagi bikin proyek. Iya, gue denger kan. Ajak dong. Ya ini gue mau ngajak lo, gue bilang. Boleh gitu. Mau. Gue ngapain nih? Lu ngawasin mereka rekaman ya. Pokoknya mesti bagus aja, lu awasin, jangan sampai berantakan. Gue kasih tahu masalahnya. Iya. Ya udah, gue kasih upah dia satu shift tuh 100.000 kan. Oke. Ya lu tongkrongin deh ini deh. Juga lu jadi ini ngawasin mereka rekaman. Ya udah jadi Wawan santai kerjanya. Ada yang mau tukang ngomong-ngomongin Bisa nih. kan? Badannya gede, tinggi. Iya, gondrong ya. Mereka juga mungkin takut juga. Kalau sorry, almarhum Mas Krisnya tuh di petukangan waktu di rumahnya ya? Gitu kan. Akhirnya jadi Krishna waktu itu belum tergabung dalam perusahaan gua Rotor Corp belum. Baru kayak cabutan doang, freelance. Gua kan sama Anang bukan sama Krishna. Iya, ada itu. Gua Anang yang eksekutif Itu produser produsernya tadi. Pak Handi. Pak Handi. Bertiga itu Rotor Jadi Corp. Rotor Corp itu sebenarnya gua yang punya nama Rotor Corp sama Anang Oke. sebagai partner. Oh, modalnya sih Anaknya mundur kan tengah jalan. Kenapa maksudnya? Berarti ya udah maksudnya Ya, Anang itu kan cuma kebantu doang nih. dia artis besar. Oh, ada Dia kerjaan lain-lain. Banyak kerjaan kan. Nah, inilah Bang, ke sana Nah. ini rekaman di sana ini gitu. Jadi dia nggak bisa juga full time nungguin orang-orang itu rekaman. Iya. Ya udah, Anangnya itu malah nggak ikut tanda tangan dalam kontrak. Namanya ada tapi dia nggak tanda tangan. Nggak sign. Dia bilang, ya. "Van, gua nggak ikut deh." katanya. Gua bukannya apa-apa, gua nggak mungkin, gua nggak sempat. Heeh. Ya udah, akhirnya kontrak Metallic Clinic 1 itu Oke. cuma gua aja. Oke. Karena nggak tanda tangan. Krishna pun nggak ada. Iya. Karena namanya Krishna juga nggak ada di Iya, kan software. itu tim hirean lu yang nyambut kan lu, Mas. yang tiba-tiba lu tidak bisa tidak bisa mengawasi orang ini semua ini. Udah selesai Metallic Clinic 1. Oke. Rilis. Yes. Animonya kencang nih. Sambutannya Oh. Waktu itu gua udah keburu tobat. di Mekanik 1. 98. 98. Metallic Clinic 1 kan dirilis 98. Oke. Desember 98 gua tobat. Cabut maksudnya udah lu bener-bener tinggalin apa gimana? Goodbye musik lah gitu kan. Oh, oke. 99 gue pergi ke India, Pakistan Untuk belajar agama lagi ya. mendalam ya agama. Udah gue tinggal. Hmm. Krishna gue panggil Urusin gitu. sama beberapa, waktu itu gue panggil band Trauma sebagai saksi gitu kan. Bahwasanya nih Rotor Corp gue serahin ke lu. Rules of conduct-nya begini. Legalnya begini pokoknya gitu ya. Pokoknya stylenya tuh gini. Gitu. Kayak misalnya setiap perusahaan kan dia punya style kan. Ya, target apa namanya? Visi dan misinya kan marketingnya ada. segala macam apalah itunya lah ya. Gue kasih tahu Krishna ini gini. Kalau saat ini kan perusahaan punya gua Kris gitu. Tapi ya udah lu gak usah ganti nama, pakai aja namanya. Kan ini namanya udah top nih. Oh, berarti ya udah lu benar-benar lu lepas itu, Mas. Gitu. Lepas ya. Income pun lu nggak mau nerima. Enggak, nggak terima. Gue kasih Krishna, pokoknya semua royalti semuanya lu yang urus. Nah, gue cuma minta satu aja, kalau lu mau bikin perubahan-perubahan tertentu dalam menjalankan ini, kasih tahu gue aja. Info gitu ya pada. Oh, itu kan. Dah selesai kan? Dah ya, serah terima ya gue bilang ya. Gue nggak mau ngurusin ginian, gue mau sibuk ngurusin surga dan neraka. Mau ini mengurus hati gitu. Ya. Udah gue pergi. Krishna lah yang, jadi begitu Metallic Clinic rilis tahun 98, gue udah nggak tahu sama sekali tuh Perkembangan selanjutnya kayak gimana? Oh gitu. Meledak gitu kan? Meledak tuh Mas. 6 tahun kemudian, tahun 2004,
gue ketemu sama Bu Acin. Kan Metallic Clinic itu kan distributornya kan Musika, distribusikan tuh Musika. Iya, Musika. Labelnya Rotor Corp. Cuma distribusinya musika ya, distribusi. Van, mana aja lu nggak nongol bertahun-tahun dan dagangan lu laku tuh. Dagangan apa gitu? Itu yang Metallic Clinic 1. Oh iya. Hebat loh Van. 200.000 kaset. Iya. Dangdut aja kalah. Iya. 200.000. Gua jawab gila 200.000. Lu udah beli berarti industri ini gede nih, peminatnya banyak. 200.000 itu kan yang nggak dibajak. Iya, Kan yang bajakan orang beda beli. lagi. Zaman itu kan zaman bajak-bajak. Heeh. Oh ya sudah. Terus si Bu Ajin tanya, royaltinya banyak tuh Van katanya. Terus gue bilang gitu, oh iya Bu ya. Duh, tanya aja sama Krisna dia bilang gitu. Oh iya ntar gue tanya. Gue juga udah lama nggak berhubungan sama Krisna. Dan gue waktu itu juga nggak berminat untuk ngambil royalti gue. Memang lu udah lu lepas. Maksudnya udah mati udah apa namanya? Udah memantapkan hati udah nggak mau. Iya, nggak mau udah. Dan gue mikir ya udah itu urusan rezekinya Krisna gitu ya. Royalti gue paling diambil Krisna ya nggak apa-apa. Iya. Terus anak-anak band yang lain juga kan berhubungannya dengan Krisna. Iya. Udah gue gitu doang. Habis itu gue sibuk lagi dakwah dan sebagainya gitu. Nggak pernah in charge lagi di dunia itu. Sampai sekarang. Nah, jadi waktu gue tinggal itu sampai Metallic Clinic 3 gue tinggal. Jadi Metallic Clinic 1 masih gue urus, Metallic Clinic 2 masih gue urus. Gue masih sempat bikin album Indonesia. Iya. Oke. Sama Gitar Klinik. Gitar Klinik tahu. Gitar Klinik itu kan Tapi kurang begitu semeledak Metallic Clinic ya iya, Gitar Klinik. Gitar Klinik kan album instrumental. Iya. Kan? Isunya gitaris. Iya. Tapi itu album pertama yang instrumental Indonesia yang kayak gitu. Iya. Gitu. Kalau di Amerika kan banyak tuh album Banyak udah ada khusus kompilasi gitu. shredder semua. Iya. Di Indonesia mana ada yang mau jual ya? Iya. Pada saat itu. seorang founder men. Founder, lu dapat ilmunya tadi dari saat lu malah dari hal yang nggak tahu gitu MLM tadi lu Mas ya, strategi bisnis itu ibaratnya lu belajar dari sana. Jadi kayak ya Allah tuh udah kayak ngerancang, wah ini lu mesti begini untuk memajukan yang ini, dan akhirnya lu lepas begitu aja untuk mendalami agama ataupun keyakinan yang lu anut gitu ya Mas ya. Emang dalam hati lu saat lu untuk mendalami agama memang udah 100% yakin ke Mas dalam hati, wah sayang. Kadang-kadang kan yang namanya manusiawi kan ada ya. Ini gue cabut, ini udah gue bangun. Ini gue tinggal panennya loh nih. Kalau nyawa ini tinggal panennya loh nih. Iya, lu nggak pernah nggak dalam hati satu sisi lu nggak ngerasa kayak ada wah sayang juga tapi gue mesti ngejar yang ini. Pergolakan tuh ada nggak mesti dalam hati lu? Kalau dalam untuk Rotor Corp nggak ada. Karena Rotor Corp tuh pribadi milik gua sendiri. Jadi terserah gua dong gua mau ambil duitnya atau enggak. Ya. Tapi kan ada sih. Jadi kalau untuk Rotor, gua sampai sekarang masih tetap nerima royalti Rotor. Kalau orang-orang kan sekarang banyak rilis ulang. Karena di Rotor kan ada 3, ada gua, ada Yuda, ada Bakar. Oke. Jadi gue nggak bisa bilang kalau Rotor gue nggak mau terima, ya gue nggak mau, yang 2 itu kan masih mau. Iya. Jadi ya masih tetap gue terima. Terus dibagi ke mereka juga. Yuda udah nggak ada, tapi kan ibunya ada. Iya. Ibunya kan udah janda. Iya. Kan? Nggak, bukan orang kaya juga kan. Iya. Kasih. Tapi kalau Rotor Corp nggak ada masalah karena Pribadi lu yang punya. Punya gue pribadi. Kalau gue mau ambil bisa, gue nggak ambil ya nggak apa-apa juga, terserah gue kan. Panjang cerita lu. Kerajaan misalnya dalam kerajaan. Udah di terakhir membangun sebuah kerajaan yang namanya Rotor Corp sebenarnya mau pergilah. Itu sebuah kayak wah gitu ya. Cita-cita yang lama pengen gue bangun nih, cita-cita seorang pemusik kan bisa hidup di bisnis itu Mas. Nggak harus selalu jadi seorang playernya. Iya, memang. Kalau gue pikir-pikir dulu kenapa gue tinggalkan, karena gue nggak merasa mampu untuk kalau sekarang gue rasanya mampu gitu. Karena pengetahuan udah banyak Mas, ibaratnya udah kemana-mana. Kan gue baru belajar agama. Kalau gue terjun lagi ke bidang itu, ke dunia musik, industri musik itu sangat besar daya ininya. Tariknya, magnetnya. Daya hasutnya tuh. Magnetnya besar sekali. Gue bukannya nggak nyoba, udah gue coba. Gue datengin orang lagi rekaman, gue dakwah gitu kan di studio rekaman, gue datengin 1,5 jam pertama memang gue kuat, tapi setengah jam berikutnya
lama-lama gue yang ke bawah. Godaan gitu. selalu datang ya ibaratnya. Iya. Karena ibaratnya gue masih toge waktu itu. Jadi belum ada akarnya, batangnya juga belum ada. Ini kena angin dikit jatuh gitu. Imannya itu ya, keyakinannya itu. Akhirnya dulu gue coba-coba, gue tetap agama sambil garap metal klinik. Yang ada gue akan kesedot lagi. Iya. Tapi kalau sekarang, insya Allah ya, walaupun gue bikin lagi nih Rotor Corp metal klinik dengan misi dan visi yang sama kayak dulu, insya Allah gue bisa handle bahkan gue bisa merangkul mereka supaya ikut ke masjid. Gitu. Tapi kan juga banyak Mas ya kayak band-band kayak sekarang sih Ombak dari Tengkorak kan juga dengan metal satu jarinya, kayak Purgatory juga Mas dalam setiap liriknya masukin lirik-lirik yang berbau agama gitu kan. Mereka tetap bermusik tapi di ibadah mereka juga masih jalan, maksudnya dalam syiar agamanya gitu. Kalau gue sendiri sekarang pada saat hati gue menyatakan siap untuk terjun lagi gitu kan, garap lagi Rotor Corp dan ini, begitu hati gue mengatakan siap, sama Allah malah nggak dikasih jalan. Iya. Jadi bukan gue nggak mau. Iya. Kemarin ini gue mau rilis Metallic Clinic 1 dan 2. Kan ada di Facebook gue tulis. Iya, oke. Metallic Clinic 1 dan 2 rilis. Udah di remastering. Oke. Udah di remastering, udah dibikin covernya apa. Pada saat hanya tinggal peluncuran doang nih, ya kan? Tiba-tiba ada Covid ini. Iya. Gitu ada Covid, si produsernya Pak Handi lagi produsernya. Pak Handinya sampai detik ini nggak mau ketemu orang lain. Selain lu? Nggak, selama Covid nggak mau dia. Oh iya. Protek ya. Iya. Bukan dia nggak mau, dia dilarang sama keluarganya. Iya. Karena udah berumur kan. Karena kan dia udah tua. Iya. Tapi nggak usah kemana-mana, sini aja. Iya. Pan, gua nggak boleh sama anak gua. Gua yang bilang, gua ini yang datang. Ya apalagi lu yang datang. Sama-sama tua. Kebetulan kemana-mana. Tapi kedepannya lu nggak pengen Mas bikin reuni Rotor Band, bukan Rotor Corp. Rotor Band ini bikin sebuah reuni. Ini personilnya gitu. Iya. Personil Rotor kan tinggal gua mau bakar doang. Iya, maksudnya bikin reuni, maksudnya memainkan lagu kalian itu. Nggak bisa lagi kan? Karena nggak bisa live lagi. Live-nya lewat ini kan. Nah, maksudnya ke depan kalau maunya pandemi ini udah nggak, pandemi ini nggak akan selesai. Nggak akan selesai. Kalau menurut nih kacamata lo nih pandemi ini nggak selesai. Covid-nya mungkin akan selesai, tapi nanti Allah akan datangkan fitnah baru. Isu baru yang lain itu ibaratnya. Ini baru mukaddimah, ini baru pembukaan untuk menyambut datangnya Imam Mahdi. Yang bilang ini akan selesai ini. Ada lagi yang lain. Nanti Allah akan kirim lagi yang lebih besar lagi. Karena Nabi SAW katakan nanti di akhir zaman umatku akan terkena fitnah seperti tasbih yang putus talinya. Berantakan jadi maksudnya. Teng susul menyusul. Oh, dalam artian coba aja tasbih lu gantung. Iya. Oke. Ya kan? Tasbih. Terus lu potong sini. Pasti Iya, silih berganti beruntun susul menyusul. Gue cuman ketawa aja kan lihat orang bilang sebentar insya Allah nanti pandemi akan berakhir pada hari ini. Oke, pandemi akan berakhir, tapi akan ada susulannya yang lebih berat daripada ini. Karena memang takdirnya begitu. Iya. Ya, tinggal kita menyikapinya gimana. Tapi bukannya hidupnya selalu ada coba dan ujian ya. Itu tinggal kita ngadepinnya ataupun kayak gimana ya kalau menurut. Jadi gini, ya, ini keluar dari konteks dikit ya. Iya, enggak, Mas, bebas. Kan dalam Quran Allah katakan Allah serahkan dunia ini kepada Yahudi, dan Nasara kan sepakat semua dalam Quran. Tapi ternyata dalam aplikasinya di dunia ini, kenapa mereka bisa menguasai dunia? Allah memang sudah cantumkan dalam Al-Quran. Tapi kita lihat kenapa di dunia ini mereka bisa menguasai percaturan ekonomi dunia dari dulu sampai sekarang bahkan sampai hari kiamat. Tahu nggak kenapa? Kenapa Mas? Karena orang-orang Yahudi itu mereka mempelajari Al-Quran, tapi tidak mempercayai. Mereka tidak beriman kepadanya. Mereka mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis Nabi, karena dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis itu sudah tertulis semua apa yang akan terjadi di hari yang akan datang. Semua sudah lengkap ya? Semua sudah lengkap. Dan mereka betul-betul yakin ini pasti terjadi, ini pasti terjadi, ini pasti terjadi. Jadi yang namanya orang-orang Yahudi yang cerdas-cerdas ini, ya kan,
mereka tuh sebelum membuka suatu bisnis, mereka akan konsultasi dengan rabai-rabai. Iya, ini gimana, ini bagusnya gimana? Berspekulasi apa yang saya harus buat. Bisnis apa nanti nih? 10 tahun mendatang kayak apa dunia ini? 15 tahun mendatang kayak apa dunia ini? Jadi mereka akan bikin bisnis sesuai apa yang akan lagi terjadi tren, lagi di depan. Bukan Ah. dari karena tahun 1974 Bill Gates itu udah membuat udah menjadi Microsoft. cikal bakal Microsoft. Padahal waktu itu komputer masih sangat-sangat Terbatas ya, sederhana. sederhana ya. Kenapa mereka berkonsentrasi ke situ? Karena mereka tahu di masa depan ini yang akan jadi raja. Iya, iya. Karena ada hadis Nabi mengatakan nanti di akhir zaman manusia bisa berbicara yang di timur dengan yang di barat. Oke. Analoginya. Iya. Analoginya Iya. dia ngambil gitu. Iya. Gitu. Dan ada hadis lain lagi mengenai mobil kan. Nah, Kenapa seperti orang-orang seperti Henry Ford menguasai jalan Pasar, Kalau ya. kita lihat sejarah biografinya Henry Ford dan sebagainya, ya seakan-akan cuma ide kreatif aja bisa bikin mobil. Padahal enggak, itu diambil dari hadis. Kendaraan umatku di akhir zaman, kata Nabi SAW, berpelana 4. depan 2, belakang ada joknya itu ya. Kan di zaman Nabi SAW hidup, kendaraan itu kan kuda, keledai, sama onta. Itu belum ada kereta ya zaman dulu, pas sebenarnya sambungan Belum ada. Ya ada kereta, tapi kan itu nggak dimaksud oleh Nabi yang itu. Karena kereta kan nggak pakai pelana. Yang pakai pelana itu kan binatangnya. Iya. Nabi mengatakan kan kendaraan umatku di akhir zaman berpelana 4. Kalau kereta kuda kan Ada kudanya. ini kuda, ini kereta. Nah, ya dua hal yang berbeda, nggak nyambung gitu. Kereta itu kan nggak dibilang pelana. Pelana itu kan ada kursi yang di atas punggung hewan. Iya. Jadi orang-orang Yahudi itu berpikir, gimana kok kendaraan pelananya 4? Iya. Nggak ada namanya unta pelananya yang 1. Iya. Kuda juga 1. Maka mereka berbasis daripada hadis-hadis itulah mereka membuat bisnis. Dan mereka selalu berhasil. Beda sama kita orang Islam, kita ikut arus dalam berbisnis. Ya kan? Sekarang lagi ngetren kopi, orang-orang bikin kopi. Iya. Mana kedai kopi? Nanti kemarin ngetren batu aki. Tanaman, burung. Jadi kita yang orang Islam ini bikin bisnis yang reaktif. Oke. Sedangkan Yahudi dia bikin bisnis yang proaktif. Oke. Dia belajar dari Quran, dari hadis Nabi apa yang akan jadi. Nih ya, sekarang kalau lu mau bikin bisnis ya di tahun-tahun mendatang ini ya, ketika nanti Imam Mahdi keluar, itu kan di situ disebutkan kendaraan nanti kalian berperang dengan panah, tombak dan pedang. Ya kan? Kendaraan kalian adalah kuda, keledai dan unta. Oke. Artinya pada saat Imam Mahdi keluar itu teknologi sudah tidak ada. Balik lagi ke peradaban nol. Oleh peradaban nol itu lagi. Yahudi tahu itu. Tahun 2019, kenapa gue berani bilang Yahudi tahu? Tahun 2019, gue sempat bisnis emas kan. 2019, setahun yang lalu, harga emas murni LM logam mulia 1 gram itu 500.000 sekian. Sekarang 1 juta lebih. Iya, 2 kali lipat. Hanya dalam waktu 1 tahun. Belum pernah ada kenaikan harga emas secepat ini. Dalam sejarah perbisnisan emas selama dunia ini ada. Ini yang paling cepat. Tahu nggak kenapa? Kenapa Mas? Yahudi kan dia ambil uang kita dijadiin digital sama dia. Iya, uang digital ya. Ya, uang digital. Uang digitalnya dia gunakan untuk beli emas. Oke. Dia beli semua emas di dunia ini. Iya. Ibaratnya digoreng lah ya, itu isunya tuh ya, bukan emas kita tukar dengan digital. Iya. Bayangkan. Karena dia tahu digital nanti akan padam. Iya. Lu nanti akan punya uang misalnya 500 juta di rekening lu. Tiba-tiba lockdown semua teknologi. Mata ada kok. Kemarin di Jepang kan udah terjadi waktu reaktor listrik di Jepang meledak ya. Orang Jepang kan sekarang ngapa-ngapain pakai handphone doang ya, kan. Itu ngapa sekarang waktu itu listrik di Jepang mati sempat beberapa hari. Orang nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Cash nggak ada. Iya. Buat transaksi nggak bisa ya. Itu kan Allah udah kasih peringatan itu sebetulnya. Oke. Jadi sedahsyat itu ya. Jadi ya itulah nggak bisa banyak. Baru kata-kata. Ini sangat deep ini deep dalam nih ibaratnya. Kalau lu sekarang sibuk dengan teknologi,
itu nanti akan buntung nanti. Iya, iya. Dalam kurun waktu nggak sampai 5 tahun lagi, teknologi ini selesai. Nggak ada lagi nih kamera ini. Nggak terpakai ya. Makanya sekalian nih gue kasih tahu sama semua musisi-musisi ya, terserah mau terima atau enggak. Ya. Kalau kalian punya gitar, punya bass, punya drum, jual dari sekarang. Invest ke tempat yang lain. Terus mainnya pakai apa, Mas? Nggak usah main. Akapela. Nggak ada lagi musik. Oh, seperti yang lu kata. Keluar, Dajjal keluar, nggak ada musik. Seperti yang lu bilang tadi, Mas, yang waktu kita ngobrol di warung es kelapa. Nanti kita bermain musik nanti saat kita berada di Akhirat. Di akhirat. Oke, kayaknya udah juga semakin sore. Thank you banget buat Mas Irfan Sembiring. Terima kasih. Daripada nanti lu mau jual gitar nggak ada yang mau beli. Iya, mending sekarang. Mumpung orang belum ngeh. Iya. Kan sempat ngetren tuh kalau di Afrika atau di daerah Timur Tengah AK-47 lapis emas. Mending gitar lu lapis emasnya semua. Lebih mahal. Nah, paling dikerok emasnya. Gitarnya dibuang. Oke, thank you banget buat Mas Irfan Sembiring udah nemenin kita dari tadi siang sampai sore ini. Ini edisi khusus kayaknya karena kita pada kali ini tempat Kita nggak tahu. Kita pertama janjiannya di rumah. Tiba-tiba ya udah langsung berpindah-pindah sampai dan kita ke tempat ke masjid ke masjid. Ini sebuah ini membawa wah ini spiritual banget Mas hari ini. Spiritual Lu kan? dalam arti juga menuntun kita juga yang awalnya wah ini biar suka telat-telat sekalian gue belokin sini ada kan dapat positif juga ke gua Mas. Itu hal positif gua buat gua. Biasanya gua sholat terkadang sering lewat, sering telat dan jarang sholat ke masjid. Tiba-tiba Sekarang jangan telat. Nah, amin insyaallah. Akhir zaman udah sangat deket. Oke, jangan dekat buat teman-teman yang nggak udah dekat nih, kayak gue juga nih, banyak nih yang berkeyakinan sama nih, jangan dilupa-lupain. Kayak gue juga ya. Sekarang misalnya lu kerja dunianya misalnya ini, oke sementara ini kerjakan, tapi lu harus buat satu serep. Oh, oke, planning. Plan B. Cari apa bisnis atau usaha yang tidak memerlukan teknologi, itu nanti yang tren di masa depan. Ini dari analisa Mas Irfan. Bukan analisa, memang begitu. Nanti kan nggak ada lagi. Kalau sekarang coba kalau listrik nggak ada, teknologi nggak ada, mati. Lu mau jual apa coba? Ya, dae semuanya mandek. Karena kita sudah nanti ketika Imam Mahdi sudah menjadi khalifah di muka bumi ini, yang berjalan di muka bumi ini balik kayak dulu, putar lagi ya. Bertani, jualan ternak, sistem jualan kain, ditenun kayaknya. Nah bisnis itu yang lu incer dari sekarang. Oke. Thank you banget. Sukses. Kalau masih sibuk-sibuk dengan teknologi, tahu-tahu bengong. Kita harus beli kambing banyak ya ini. Mungkin invest kambing dari kalau ngomongin balik ke manual lagi kan ini. Oke, sore ini thank you banget teman-teman. Tetap di Asutra Uban. Salam Jimek. Dilatin mikrofon. Dan assalamualaikum. Salam.